Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi ya. Jadi lanjutan dari perkuliahan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang uji beda, kita lanjutkan dengan analisis regresi. Ini sebenarnya ada lanjutan atau jadi satu dengan analisis korelasi, tapi kita bahas lebih dulu yang analisis regresi. Dari melakukan analisis regresi, yang pertama itu kita ingin mendapatkan pola hubungan yang sistematis antara variabel independen atau variabel bebas atau biasanya disimbolkan dengan X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau yang biasa disimbolkan dengan Y ya. Dan biasanya kita juga bisa untuk mengetahui perubahan variabel X terhadap Y. Jadi setiap kali ada perubahan pada variabel X, seberapa besar perubahannya terhadap Y atau variabel dependent. Dan yang ketiga, bisa untuk memprediksi nilai Y apabila X-nya itu yang sudah diketahui. Dan hasil dari analisis regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian kita itu diterima yang mana, yang HA atau H0. Jadi tergantung dari tujuan penelitian kita dan itu bisa digunakan untuk menjawab dari pertanyaan skripsi kalian. Seperti itu. Jadi yang lebihnya seperti ini. Analisis regresi linear itu yang pertama ada analisis regresi linear sederhana. Disebut sederhana karena hanya melibatkan dua variabel saja, karena hanya satu hubungan saja ya. Jadi dari variabel independen satu terhadap variabel dependen satu. Contohnya, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan produk, kemudian mengetahui pengaruh minat mahasiswa terhadap aktivitas belajar daring. Semuanya itu hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, dalam menyusun persamaan regresi, baik variabel independen maupun variabel dependen harus memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan untuk itu, keberadaan variabel tersebut harus didasarkan pada suatu teori ataupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi tidak bisa berdasarkan anggapan atau dugaan kita semata-mata. Contohnya misalkan dalam kehidupan nyata mungkin kalian melihat tetangga kalian itu kok berantem. Nah, kalian kemudian punya asumsi bahwa dia berantem karena ada masalah. Nah, kalian nggak bisa hanya berdasarkan asumsi saja, kalian menyimpulkan itu nggak bisa. Dalam dunia akademis, kalian harus mendasarkan pada teori. Misalkan, kalian mau menganalisis berantem itu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, itu secara ilmiahnya ya, contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan kampus, mungkin terkait dengan nilai, kalian lihat apakah nilai teman kalian terkait dengan mata kuliah statistika perusahaan itu cenderung naik atau cenderung turun, dan kalian bisa melihat trennya. Nah, kalian nanti bisa melihat variabel apa saja yang mempengaruhinya. Dan yang berikutnya ada analisis regresi linear berganda. Disebut berganda karena dia melibatkan variabel independen yang lebih dari satu ya. Ini yang umum dijumpai dalam skripsi. Contohnya seperti pengaruh motivasi dan lingkungan keluarga terhadap keinginan untuk studi lanjut. Contoh berikutnya pengaruh media sosial dan promosi terhadap persepsi image suatu produk. Jadi kalau dianalisa dari judulnya udah kelihatan dia menggunakan dua variabel independen terhadap satu variabel dependen ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, setelah itu sebenarnya ada lagi namanya multivariate regression atau regresi multivariat. Bedanya apa dengan analisis regresi berganda tadi? Kalau regresi multivariat kita menggunakan dua variabel dependen ya. Kalau variabel independennya bisa satu, bisa dua. Ini hanya saya contohkan saja satu variabel independen, dua variabel dependen. Sebenarnya bisa lebih dari satu ya. Katakanlah dua variabel independen terhadap dua variabel dependen itu bisa. Jadi itu namanya multivariate regression. Multivariate regression ini cakupannya lebih
lebih luas. Jadi bisa dikatakan uh, penelitian mutakhir yang menggunakan analisis multivariat itu biasanya menggunakan konstruk yang cukup rumit. Tapi kalau dalam menyusun skripsi biasanya cukup dari analisis regresi atau multivariat regresi yang tingkat sederhana. Jadi ini yang perlu diingat bahwa multivariate regression itu tidak harus satu variabel independen, tapi bisa lebih dari satu. Yang pasti variabel dependennya itu lebih dari satu. Nah, sebelum melakukan analisis regresi juga ada syaratnya, karena ini termasuk dalam uh, analis, saya lupa namanya. Ini termasuk dalam ada dua jenis statistik yang saya sampaikan minggu kemarin itu. Oke, saya skip aja dulu. Nanti sambil jalan kalau ingat saya sebutkan lagi. Jadi, karena dalam analisis regresi ini ada syaratnya yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, jumlah sampelnya harus sama. Maksudnya harus sama itu antara X dengan Y itu harus sama. Nggak bisa kalau X saja terisi, Y-nya tidak terisi itu nggak bisa. Kemudian nilai residual berdistribusi normal atau harus datanya yang berdistribusi normal. Nah, kalian bisa menghitungnya secara manual atau menggunakan bantuan aplikasi seperti SPSS. Maksudnya bagaimana? Untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal, kalian harus maksud saya untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal, kalian harus melakukan namanya uji normalitas. Itu bisa dilakukan secara manual, ada di buku panduan ataupun secara dengan alat bantu melalui SPSS, Minitab, seperti itu. Syarat yang ketiga, jumlah variabel independennya adalah satu ya, karena ini analisis regresi yang sederhana ya. Kemudian yang keempat, terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Antara X dengan Y itu terdapat hubungan yang linear. Kemudian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, itu kalian juga bisa uji dengan SPSS, ada namanya uji asumsi klasik. Kemudian yang terakhir tidak terjadi gejala autokorelasi, itu juga bagian dari uji asumsi klasik. Jadi eh, terutama untuk data yang bersifat time series. Data yang bersifat time series itu seperti apa? Biasanya penelitian yang meneliti perubahan dari waktu ke waktu, misalkan dari tingkat inflasi dari tahun 2010 ke 2015 itu namanya time series karena melibatkan lebih dari satu rentang waktu. Nah, mungkin yang masih belum paham, karena saya lihat di kurikulum juga untuk uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi itu di skip untuk hitung-hitung manualnya. Jadi nanti di semester berikutnya kalian akan mempelajari menggunakan aplikasi SPSS. Saya kemarin mengajar yang teknik pengolahan data, jadi saya yakin nanti kalian akan mempelajarinya juga. Jadi untuk latihan soalnya nanti kita bisa asumsikan bahwa data sudah berdistribusi normal, sudah tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terdapat gejala autokorelasi. Pokoknya untuk syarat melakukan analisis regresi ini sudah kita anggap uh, lewat saja. Bandingkan dengan nilai F tabel, nanti akan ketahuan yang diterima F hitung atau F tabel. Oke, saya lihat. Nah, secara keseluruhan ya, kalau misalkan kalian memutuskan mengambil penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis regresi, kurang lebih alurnya akan seperti ini, dibagi menjadi saya bagi menjadi 4 garis besar ya. Langkah pertama, kalian menyusun angket atau kuesioner itu. Kalau sudah, nanti kan kalian perlu menguji kevaliditas angketnya itu dan kemudian menguji reliabilitas ya. Uji validitas itu maksudnya adalah kalian mau melihat seberapa valid sih butir kuesioner kalian. Kan kalau kalian bikin kuesioner, kalian bikin suatu pernyataan atau pertanyaan seperti itu
Nah, apa maksudnya uji validitas ini? Mengukur apakah butir-butir angket yang kalian susun itu sudah mewakili variabel yang hendak kalian teliti. Misalkan variabelnya motivasi, kemudian angketnya harus valid atau harus mencerminkan apa namanya tadi terkait dengan variabel motivasi yang hendak kalian teliti. Seperti itu. Kalau uji validitas itu sudah beres, nah kemudian kalian bisa lanjut ke uji reliabilitas. Kemarin ada yang tanya, lupa ini dari katakanlah 100 butir angket, saya ada yang nggak valid Pak butir kuesionernya. Tak tanya berapa butir angket yang tidak valid, ada sebanyak 5. Oke, dari 100 butir angket yang tidak valid 5. Kalau jumlahnya sangat kecil yang tidak valid, kalian bisa melakukan istilahnya membuang butir-butir kuesioner yang tidak valid. Jadi kalian buang butir pernyataannya atau pertanyaannya tadi, kalian gunakan 95 yang valid tadi digunakan untuk uji reliabilitas. Jadi kalau jumlah angket yang tidak valid itu sedikit, mungkin di bawah 20% atau di bawah 10% ya, kalian bisa ambil solusi dengan membuang butir-butir angket yang tidak valid, bukan butir per variabel ya, tapi butir keseluruhan yang tidak valid. Kalau itu sudah, baru lanjut ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini maksudnya adalah angket kalian itu reliable nggak digunakan untuk penelitian yang mengukur tentang motivasi. Maksudnya, misalkan kalian sudah selesai meneliti, kemudian ada orang yang ingin mencoba mereplika atau mengaplikasikan angket kuesioner di daerahnya. Kira-kira hasilnya sama nggak? Bisa nggak? Nah, uji reliabilitas itu fungsinya di situ. Kalau angket itu dikatakan reliable, berarti angketnya itu bisa digunakan untuk penelitian di daerah atau di populasi yang lain. Seperti itu. Oke, saya terlalu panjang mungkin di step satunya. Lanjut ke step 2 ya. Kalau itu sudah beres, masuk ke uji syarat tadi. Ada uji normalitas, kalian uji menggunakan SPSS seperti itu, heteroskedastistas seperti itu, dan autokorelasi. Kalau itu udah lolos, maka kalian bisa masuk ke analisis regresinya. Jadi analisis regresi yang kita bahas sekarang ini sebenarnya berada di step yang ketiga. Tahapan dari analisis regresi seperti yang saya tuliskan tadi, tapi di sini sudah saya bagi-bagi ya. Yang pertama mencari nilai B dulu, bukan A ya, B dulu. Kemudian kalau B ketemu, kalian bisa menggunakannya untuk mencari nilai A. Kalau sudah, kalian bisa menentukan persamaan regresi yang Y sama dengan A plus BX tadi. Ya. Kemudian menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R. Ya. Nilai R itu menghitung seberapa kuat sebenarnya hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, saya lanjutkan. Langkah terakhir dalam menganalisis regresi yaitu dengan menghitung nilai F ya. Nilai F tadi fungsinya adalah kalian mau membandingkan antara F hitung dengan F tabel ya. Saya mohon maaf juga ini sedikit terbatuk-batuk. Oke, langkah step yang terakhir kalian bisa masuk ke kesimpulan ya kan. Ini tadi membandingkan F hitung dengan F tabel. Jadi di tahap inilah kalian bisa dikatakan selesai atau terjawab penelitian kalian ya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan atau sebaliknya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Oke, X ini bikin lagi X dikali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat, dan jangan lupa di bagian paling bawah dijumlahkan semuanya. Nah, yang pertama kita mencari nilai B ya. Nilai B rumusnya bisa kalian lihat seperti ini. N tadi adalah jumlah responden ya. Jumlah dari dikali dengan jumlah dari XY. Jadi jumlahnya di sini 3248. Oke. Seperti contoh di sini N-nya adalah 10 dikurangi jumlah X ya. Jumlah X di sini 167 dikali dengan jumlah Y 193.
N-nya tadi 10, jumlah X kuadrat 2819, kemudian dikurangi dengan jumlah X kuadrat. Jumlah X kuadrat ini yang 2819. Oh sorry, yang 167 karena kuadratnya di luar. Kalau sudah dihitung akan ketemu hasilnya seperti ini, yang B 0,827. Kalau B sudah ketemu, kita bisa mencari nilai A. Nilai A rumusnya seperti ini, jumlah Y 193 dikurangi nilai B 0,827 dikalikan dengan jumlah X nya, jadi tidak dikuadratkan lagi. Kemudian kalau itu sudah akan ketemu nilai A, yaitu sebesar ini tadi 5,845. Kalau nilai B dan A sudah ketemu, kalian bisa mensubstitusikan ke persamaan regresi. Persamaannya seperti ini untuk regresi linear sederhana. Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah 5,485 ditambah berapa ini? 0,827X. Seperti itu. Kalau itu sudah ketemu, kemudian kita lanjut dengan menguji persamaan regresi dan menghitung nilai R ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, nilai R itu fungsinya adalah sebagai koefisien korelasi, menunjukkan nilai kuat tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Setelah R ketemu, kita lanjut dengan menghitung nilai F ya. Nilai F di sini kalian bisa gunakan dari nilai-nilai sebelumnya dan semuanya akan ketemu, namanya F hitung 6,462 ya di sini. Sehingga tinggal kalian bandingkan antara F hitung dengan F tabel dan dari situ akan ketemu kesimpulannya ya. Karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka yang diterima adalah HA. HA diterima. Kesimpulannya, minat belajar berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran lain ya. Ini ada saya berikan contoh yang kedua, yaitu yang regresi linear berganda. Regresi linear berganda saya menggunakan dua variabel independen, yaitu pendapatan dan permintaan dan harga ya, X1 X2. Ini kalian bisa lihat hipotesisnya. Skip aja. Oke. Tapi di sini posisinya saya balik. Y-nya saya taruh di depan. Nanti dibikin tabel seperti ini. Oke. Jadi di sini saya membedakan ada X1 dan X2, berbeda dengan yang regresi linear sederhana ya. Karena di sini menggunakan dua variabel independen. Jadi X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Tinggal disubstitusikan, kalian pelajari caranya seperti ini. Ini adalah persamaannya. Kalau tadi adalah A plus BX, karena di sini X-nya 2, makanya A di sini ini adalah B1X1, ini B2X2. Maksudnya seperti ini nanti. Yang tadi terlewat nilai A-nya kan di sini sebesar 12,7753. Artinya adalah jika tidak ada harga minyak goreng dan pendapatan, maksudnya tidak ada dua ini, maka besarnya permintaan minyak goreng yang Y ini adalah 12,7753. Y ini adalah variabel dependen ya. Dengan nilai B1 nilainya sebesar minus ya, minus 0,582, artinya adalah jika harga minyak goreng meningkat Rp1 karena harga, jadi dihitungnya dari Rp1, meningkat Rp1 akan menyebabkan penurunan permintaan minyak goreng sebesar 0,582, itu artinya. Demikian juga yang B2. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi B2 itu maksudnya dengan nilai negatif 0,488, artinya jika pendapatan yang Y meningkat sebesar Rp1, maka akan menyebabkan penurunan permintaan minyak goreng sebesar 0,448. Kenapa di sini dikatakan penurunan?
kok nggak penambahan, karena di sini dia nilainya negatif. Jadi setiap satu penambahan Y atau penambatan pendapatan tadi, permintaan tadi, maka dia bisa menyebabkan di sini. Makanya. Oke, kalau itu sudah, kalian tinggal melanjutkan. Koefisien determinasi R ini sedikit berbeda juga karena ada dua X yang terlibat, maka kalian menghitungnya dua kali, RY1, RY2, dan R12 gabungan. Kalau ini sudah selesai, kalian bisa menggunakan untuk menentukan nilai F hitung ya. F hitung seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini kalian tinggal mencocokkan saja nilai F-nya berapa seperti itu. Dan nanti kalau F hitungnya sudah ketemu, kalian tinggal membandingkan dengan F tabel sama seperti sebelumnya. Oke, sekian dulu materi analisis regresi. Kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.